Nah, ini tanah leaf moldnya ya, atau tanah sersah daun, atau juga boleh dikatakan tanah humus. Ini tanah di sekitar hutan, di sekitar tempat tinggal saya nih. Kebetulan habis hujan jadi agak becek nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat tani dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya akan membuat POC atau pupuk organik cair ala Jadam, yang Master Choi Yongsang sebagai pencetusnya menamakan atau menyebutnya JLF atau Jadam Liquid Fertilizer, atau pupuk cair dari gulma versi Jadam Organic Farming. Dan Jadam itu sendiri adalah singkatan dari Jayonul Damun Saramdul. Mohon maaf jika ada salah dalam pengucapannya, karena ini adalah bahasa Korea yang artinya mereka yang seperti alam atau mereka yang mengikuti kearifan alam. JLF ini adalah pupuk organik yang sangat mudah dibuat dengan biaya yang sangat irit atau murah. Beberapa prinsip dari Jadam adalah: yang pertama, pupuk terbaik berasal dari alam sekitar. Yang kedua adalah kesehatan tanaman ditentukan dan mencerminkan kesehatan tanah atau media tanamnya. Yang ketiga, selalu pertanyakan apa yang akan dilakukan alam dalam hal ini. Tanya, amati, dan tiru cara kerja alam. Salah satu tujuan Jadam adalah membuat lahan kita subur seperti suburnya tanah di hutan, yang bisa memberi makan tanaman di atasnya tanpa diberi pupuk oleh manusia. Pupuk yang akan kita buat ini bekerja dengan cara serupa seperti alam ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan JLF ini, yang pertama rumput hijauan yang lunak. Yang lebih bagusnya lagi adalah sisa tanaman sejenis yang akan kita budidaya. Misalnya kita mau menanam cabai, maka pupuk yang baik untuk budidaya cabai adalah dari tanaman cabai itu sendiri. Dan di sini saya menggunakan rumput hijauan ya, seperti ini yang lunak, dan juga kita menggunakan eceng gondok. Selanjutnya bahan yang digunakan itu adalah segenggam tanah hutan ya, atau tanah sersah daun, atau juga disebut sebagai leaf mold ya. Dan ini saya gunakan tanah hutan ya, di dekat tempat tinggal saya. Kemudian garam krosok, kita membutuhkannya untuk JLF kurang lebih 20 liter itu kita hanya menggunakan 1 sendok makan garam krosok. Dan air di sini yang disarankan oleh Jadam sendiri adalah menggunakan soap water atau air lunak seperti air hujan, air AC, atau kalau tidak ada kita boleh menggunakan air sumur atau air dari sumber mata air ya, yang tentunya belum terkontaminasi oleh pestisida kimia ya, atau pupuk kimia. Dan sangat tidak dianjurkan menggunakan air dari VDAM. Cara membuatnya, yang pertama kita masukkan rumputnya ya ke dalam ember ini, ember tempat penyimpanan pembuatan JLF, yaitu
Gulmanya itu yang kita perlukan adalah maksimal itu 75% dari total wadah ya. Air hujannya kita tuangkan juga ya ke sini. Kira-kira seluruhnya itu jadi 80% dari total wadah penyimpanan ya, wadah pembuatan. Nah, sekitar seginilah kira-kira 80%. Sampai rumputnya benar-benar tenggelam nih ya. Kemudian kita kasih tanah hutannya ya, tanah seresah daunnya itu, atau juga disebut sebagai leaf mold, 1 genggam aja ya. Dan kemudian kita taburkan garamnya di atasnya ya. Ini menggunakan garam krosok. Jadi seperti ini. Kemudian kita tutup. Kita tutup rapat. Dan biarkan ini minimal selama 2 minggu sebelum bisa digunakan. Tetapi akan lebih baik lagi jika JLF ini sudah berusia 3 bulan baru kita aplikasikan ke tanaman. Untuk penyimpanan dari JLF ini kita simpan di tempat di mana kita akan melakukan budidaya dan biarkan terpapar sinar matahari secara full. Dan sangat bagus jika menggunakan drum atau ember yang berwarna gelap ya, misalnya hitam gitu atau coklat gitu. Tapi ini karena saya memang tidak ada, jadi saya menggunakan ember warna putih aja. Dan ini adalah contoh JLF yang sudah berusia 2 bulan. Ini tadinya isinya sebelum dipakai itu sekitar 80% ya, sekitar segini. Tapi karena sudah digunakan, jadi ini sisanya sekitar 40 atau 50% lagi. Sahabat tani semuanya, agar JLF ini tetap tersedia, kita tidak usah membuatnya dari awal, tetapi kita cukup menambahkan rumput, leaf mold, dan sedikit garam aja ya. Nanti kemudian kita juga tambahkan airnya. Kemudian kita tambahkan garamnya juga nih. Kita kasih 1 sendok tapi nggak terlalu penuh ya.
Kemudian kita tutup kembali dengan rapat, dan setelah 1 minggu baru bisa kita gunakan. Jadi perbedaannya, kalau kita membuat baru itu memerlukan waktu minimal 2 minggu, tetapi kalau kita hanya menambahkan sisa dari yang ada, itu hanya membutuhkan waktu 1 minggu saja sudah bisa digunakan. Adapun untuk pengaplikasiannya ada 2 cara, yaitu yang pertama dengan cara kocor ke tanaman di sekitar pangkal batang dengan perbandingan pengenceran 1 liter JLF berbanding 20 sampai 50 liter air, dan saya sendiri biasanya itu menggunakan 1 liter JLF berbanding 20 liter air, dan sangat dianjurkan ditambahkan dengan JMS. JMS-nya itu 1 liter juga. Dilakukan 1 minggu sekali dengan cara dikocor ke tanaman, yaitu sekitar 220 ml per tanaman. Yang kedua adalah dengan cara semprot. Dosis yang digunakan untuk semprot itu adalah 1 liter JLF dicampur dengan 50 sampai 100 liter air, dan sangat dianjurkan dimix menggunakan JMS dan JWA. Aplikasinya interval 7 hari sekali ya. Sahabat tani semuanya, kesimpulannya Jadam Liquid Fertilizer ini, atau disebut juga pupuk cair JLF, menghasilkan larutan yang mengandung banyak nutrisi. Ketika kita menerapkan nutrisi ini ke tanah, mikroorganisme akan menukarnya menjadi bentuk yang dapat diambil atau diserap oleh tanaman. Tanaman tidak dapat menyerap nutrisi secara langsung tanpa terlebih dulu diurai oleh mikroba. Itulah sebabnya mengapa jumlah mikroorganisme itu sangat penting. Keanekaragaman mikroba juga sangat penting karena dapat menghambat patogen. Lebih banyak mikroorganisme aktif, patogen makin terhambat, dan lebih banyak mikroba untuk mengubah nutrisi, nantinya akan lebih banyak makanan untuk tanaman, sehingga tanaman kita akan lebih subur, sehat, dan kuat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.